Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi kami, yaitu konsep konservasi dan pemanfaatan sumber daya lahan. Sebelum masuk ke materinya, saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama saya sendiri, yang kedua Diki Rahim, kemudian Siskawati, Daniel Dikum, sama Risman Abbas. Selanjutnya ke materi. Di sini saya akan menjelaskan konservasi tanah dan air. Tanah dan air merupakan sumber alam yang menyokong kehidupan berbagai makhluk di bumi termasuk manusia. Konservasi tanah dan air atau yang sering disebut pengawetan tanah merupakan usaha-usaha yang dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan produktivitas tanah, kuantitas dan kualitas air. Kemudian degradasi atau kerusakan tanah, di mana tanah di Indonesia yang paling dominan adalah erosi. Kemudian proses ini telah berlangsung lama dan mengakibatkan kerusakan pada lahan-lahan pertanian. Berikutnya di sini ada jenis-jenis degradasi tanah. Yang pertama, erosi tanah, kedua, pencemaran tanah dan kebakaran hutan, ketiga, banjir, longsor dan konservasi lahan. Kemudian ada beberapa dampak degradasi tanah. Yang pertama, kerusakan atau gangguan produksi dan mutu hasil pertanian. Kedua, kerusakan atau gangguan sumber daya air. Yang ketiga, kerusakan atau gangguan multifungsi pertanian. Kemudian materi selanjutnya akan dipaparkan kembali oleh teman. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Rahim, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 1, yakni permasalahan dan hambatan konservasi tanah dan air. Di sini ada 3 materi, yaitu faktor alami penyebab erosi, praktek pertanian yang kurang bijak, hambatan konservasi tanah. Di dalam faktor alami penyebab erosi itu, yaitu ada curah hujan yang tinggi, baik kuantitas maupun intensitasnya, lereng yang curam, tanah yang terkena erosi. Kemudian di praktek pertanian yang kurang bijak, yakni tingginya desakan kebutuhan terhadap lahan pertanian menyebabkan tanaman semusim tidak hanya dibudidayakan pada lahan dasar datar, tetapi juga pada lahan yang berkurang yang berlereng lebih dari 16% yang seharusnya digunakan untuk tanaman tahunan atau hutan. Selanjutnya, hambatan konservasi tanah, yakni ada hambatan fisik, hambatan ekonomi, hambatan kelembagaan, dan hambatan teknologi. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota saya. Kemudian metode konservasi tanah dan air. Secara garis besar, metode konservasi tanah dan air dibagi menjadi 4, yaitu metode vegetatif, teknik, mekanik, dan kimia. Teknik konservasi tanah di Indonesia diarahkan pada 3 prinsip utama, yaitu perlindungan permukaan tanah terhadap pukulan butir-butir hujan, meningkatkan kapasitas infiltrasi tanah seperti pemberian bahan organik atau dengan cara meningkatkan penyimpanan air dan mengurangi laju aliran permukaan sehingga menghambat material lahan dan hara terhanyut. Nah,
di sini ada 4 macam-macam metode konservasi, yaitu yang pertama metode vegetatif, yang kedua metode teknis, yang ketiga metode mekanik, dan yang terakhir metode kimiawi. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu tentang pemanfaatan sumber daya lahan. Yang pertama yaitu pengertian sumber daya lahan. Sumber daya lahan merupakan sumber daya alam yang sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia karena diperlukan dalam setiap kegiatan manusia. Seperti contohnya itu dalam hal pertanian, dalam hal daerah industri, daerah permukiman, jalan untuk transportasi, daerah rekreasi, dan daerah-daerah yang dipelihara kondisi alamnya untuk tujuan ilmiah. Yang kedua yaitu penggunaan lahan. Penggunaan lahan atau land as adalah setiap bentuk campur tangan manusia atau intervensi terhadap lahan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya baik material maupun spiritual. Kemudian pemanfaatan sumber daya lahan. Yang pertama yaitu pemanfaatan sumber daya lahan potensial, kemudian alih fungsi lahan, kemudian optimalisasi, kemudian percepatan penelitian dan pengembangan. Kemudian permasalahan pemanfaatan sumber daya lahan. Pertama yaitu degradasi sumber daya lahan, kemudian alih fungsi lahan, dan yang terakhir yaitu kompetensi penggunaan dan fragmentasi lahan. Terima kasih, itulah materi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.